Shalom, nama saya Amanda Tiku Padang, mahasiswa pasca sarjana dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan topik ontologi dan hakikat apa yang dikaji. Pertama-tama saya akan mempresentasikan bagaimana pemahaman mengenai ontologi, di mana ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Secara sederhana, ontologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian, ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Ontologi dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi, maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti halnya bebatuan, binatang, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ilmu juga mempelajari berbagai gejala maupun peristiwa yang ada yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dan jika dilihat dari objek yang telah dikajinya, ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris, di mana objek-objek yang berada di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam bidang kajian keilmuan tersebut. Selanjutnya, adapun karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Kemudian pengetahuan yang bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Kemudian menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Kemudian melakukan pembuktian untuk dalam bentuk kausalitas atau causality dan terapan ilmu menjadi teknologi. Mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah. Kemudian memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Lalu yang terakhir, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana itu ontologi atau biasa disebut dengan metafisika, bagaimana peran metafisika dalam kekristenan. Metafisika dalam kekristenan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, realitas, dan hubungan antara Tuhan, manusia, dan dunia dalam kerangka iman Kristen. Dalam kekristenan, metafisika digunakan untuk memahami realitas mendalam tentang eksistensi Tuhan, ciptaan, dan juga tujuan kehidupan. Dalam metafisika kekristenan, terdapat beberapa elemen penting, di mana di antaranya yang pertama, Tuhan adalah sebagai realitas tertinggi. Kemudian, hakikat ciptaan seperti alam semesta tidak ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan, atau biasa disebut dengan creatio ex nihilo. Kemudian, elemen yang berikutnya, manusia sebagai imago Dei, atau ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian ada elemen dosa dan pemulihan, di mana dalam metafisika Kristen mengakui bahwa dosa masuk dalam dunia melalui pelanggaran manusia,
yang mana mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan dan kerusakan ciptaan dan pemulihan yang berpusat pada penebusan Yesus Kristus. Kemudian, elemen berikutnya ada realitas kekal, yaitu surga dan neraka, di mana ditunjukkan bagaimana nantinya manusia akan hidup kekal bersama Allah di surga dan juga dapat mendapat hukuman, yaitu keterpisahan dengan Allah di neraka. Kemudian elemen yang berikutnya adalah waktu dan kekekalan. Sejarah manusia sebagai bagian dari rencana ilahi yang nantinya akan menuju kepada penggenapan akhir. Kemudian elemen yang terakhir ada realitas spiritual, di mana keberadaan roh, malaikat, dan iblis diakui sebagai bagian dari realitas spiritual yang berinteraksi dengan dunia fisik. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pandangan metafisika dan dampaknya pada pendidikan Kristen. Metafisika yang merupakan studi tentang hakikat atau realita memiliki pemahaman tentang hakikat pendidikan Kristen, di mana hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan Kristen. Dalam metafisika Kristen, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya atau dikenal juga sebagai imago Dei. Kemudian dampak dari pandangan ini dalam praktik pendidikan di sekolah Kristen diantaranya adalah yang pertama, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan murid yang bijaksana, bermoral, dan memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama. Kemudian dapat membentuk karakter Kristiani kepada peserta didik menjadi pribadi yang memiliki integritas, kesetiaan, kerendahan hati, dan juga kasih. Kemudian dapat membangun relasi yang baik antara guru dan peserta didik, sehingga guru dapat dipandang sebagai pendidik sekaligus pembimbing rohani. Dan hubungan yang penuh kasih, sabar, dan menghormati murid menjadi dasar interaksi dan tumbuhnya relasi yang baik di dalam kelas. Kemudian, pandangan yang berikutnya dapat menerapkan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan dilaksanakannya doa bersama, membaca Alkitab, bahkan pelayanan kepada sesama, bahkan refleksi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan peserta didik. Itulah beberapa pandangan dari metafisika Kristen terkait dengan bagaimana praktik penerapannya dalam pendidikan, khususnya pendidikan sekolah Kristen. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa ontologi atau sering disebut juga metafisika memiliki peran penting dalam mempelajari tentang hakikat dan realitas akan keberadaan sesuatu. Melalui cabang filsafat ini tentunya ada peran penting dalam pendidikan Kristen, di mana pandangan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan tujuan pendidikan, di mana manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh, baik secara spiritual, moral, dan intelektual, serta mempersiapkan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di dunia maupun dalam kekekalan. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan kebenaran diajarkan dengan dasar kekekalan. Menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengendapi rencana Allah bagi manusia dan di dunia. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai ontologi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.